adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Tuhan, apa kabarnya semua? Percaya semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya Kak Kesya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ICL. Kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa Engkau baik.
Ya, kemarin adik-adik sudah lihat nih drama penyaliban Tuhan Yesus, juga cerita kakak-kakak guru yang lain ya. Nah, kemarin apa ceritanya tentang Tuhan Yesus mati disalib kemudian bangkit pada hari ketiga. Nah, ini kakak mau lanjutin nih cerita selanjutnya apa ya. Jadi hari pertama minggu itu, wah pasti pagi-pagi banget masih gelap. Si Maria Magdalena dia mau melihat kubur Yesus. Ternyata batu di kuburannya itu sudah hilang. Waduh, dia kaget dong. Loh kok hilang gitu kan? Terus dia lari. Dia menemui murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Petrus nih. Petrus, ini batunya tuh dari kuburan Tuhan Yesus sudah hilang nih. Ayo kita lihat. Wah, Petrus sama murid-murid yang lain itu langsung lari nih. Wah, lari ke tempat kubur Yesus, tapi Petrusnya ketinggalan. Jadi temennya dulu nih yang ngeliat. Oh iya, kok hilang? Nah, waktu itu Petrus nyusul, terus dia ngeliat. Oh iya, kok hilang? Dia masuk ke dalam, lihat beneran nggak ada. Waduh, terus Maria Magdalena nangis di situ. Dia di mana? Tuhan Yesusnya di mana? Aku nggak tahu dia ada di mana. Gitu, sama ngeliat ke kuburannya. Waktu Maria Magdalena itu lihat, tiba-tiba muncul 2 malaikat. Wah, kenapa kamu menangis? Gitu. Malaikatnya nanya. Terus Marianya jawab apa? Maria jawab, iya, aku lagi mencari Tuhanku. Saya nggak tahu nih dia diletakkan di mana sekarang gitu. Waktu masih nangis lagi. Terus waktu dia nengok ke belakang, muncullah Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Maria Magdalena nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus, dipikir tukang kebun, tukang yang ini di taman situ. Terus Tuhan nanya, kenapa kamu menangis? Saya kehilangan Tuhanku. Apakah kamu yang ambil? Kalau kamu yang ambil, ngomong dong sama aku, kamu taruh mana? Gitu, kamu taruh di mana? Tiba-tiba Tuhan Yesus membuka kerudungnya dan berkata, Maria. Wah, ternyata dia baru sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus. Waduh, terus dia pegang tangannya Tuhan Yesus nih. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan pegang saya, jangan pegang tubuh saya, karena saya belum bangkit menuju ke Allah Bapa di surga. Wah, dia lepasin. Terus akhirnya Maria bilang apa? Rabuni gitu. Rabuni itu artinya guruku gitu. Wah, akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Ya, seperti Allah mengutus aku ke dunia ini, sekarang saatnya kalian dan murid-muridku mengutus yang lain juga. Wah, akhirnya Maria Magdalena mendapat pesan yang sangat penting nih. Maria Magdalena mendapat pesan yang sangat penting dari Tuhan Yesus. Dia bilang harus menjadikan murid-murid itu muridnya Tuhan Yesus. Wah, akhirnya dia pergi menemui murid-murid yang lain dan menceritakan kisah yang sangat luar biasa itu saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke Maria Magdalena. Keren kan adik-adik ceritanya? Ya, yuk kita sekarang dengar nih pembahasan dari Kak Deni. Ya, sekarang giliran Kak Deni yang akan membahas firman Tuhan tadi. Tadi Kak Helen udah cerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, pertanyaan Kak Deni, pernah nggak adik-adik ngerasa kehilangan seseorang atau berduka? Nah, Kak Deni pengen cerita nih. Dulu Kak Deni itu punya kakek, ya. Kakeknya itu buka toko. Nah, kakek Kak Deni itu buka toko. Nah, kakek Kak Deni itu kalau jalan tuh susah. Namanya juga kakek-kakek. Udah kakek-kakek biasa pakai tongkat. Nah, kali ini enggak. Kakeknya Kak Deni enggak pakai tongkat, tapi Kak Deni yang sebagai penuntunnya. Nah, waktu itu Kak Deni SD. Nah, SD masih kecil. Jadi
rumahnya Kak Deni ke toko tuh kurang lebih mungkin 300 meter. Nggak tahu, Adik-adik tahu nggak 300 meter seberapa? Ya dibilang jauh nggak, dibilang deket ya apa namanya, buat anak kecil sih lumayan kalau 300 meter ya, atau 300 meter tuh kurang lebih 300 langkah lah kurang lebih ya. Nah terus tiap hari tuh Kak Deni disuruh jemput kakeknya Kak Deni jam 7 malam. Setiap jam 7 malam itu orang tuanya Kak Deni suruh, ayo jemput tuh kakek di toko. Jadi Kak Deni jam 7 terus jemput ke tokonya kakeknya Kak Deni, terus digandeng perjalanan 300 meter dari toko ke rumah. Itu Kak Deni yang gandengin. Tiap kali Kak Deni tuh merasa apa namanya, capek gitu. Masa setiap hari kerjaannya gini terus, padahal jam 7 tuh waktu itu Kak Deni ngikutin serial apa gitu, lama suka banget, tapi harus berkorban untuk jemput kakeknya Kak Deni. Wah, tiap kali jemput dalam hati jengkel terus. Jadi menolongnya itu nggak ikhlas waktu itu Kak Deni. Kenapa ini? Padahal Kak Deni punya 2 kakak. Kenapa Kak Deni yang selalu disuruh? Sampai suatu ketika kakeknya Kak Deni masuk rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tahu nggak? Ketika masuk rumah sakit yang suruh jagain siapa? Kak Deni lagi. Dalam hati, kenapa harus Kak Deni lagi yang jagain lagi gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena merasa bahwa waktu itu Kak Deni kalau nggak salah kelas 1 SMP itu. Jadi Kak Deni tuh sampai apa namanya, harus bawa komik, bawa apa, karena bosen. Jadi di rumah sakit pun ya Kak Deni tuh disuruh-suruh terus, disuruh ambilin minum, ambilin apa makanan, suapin. Hari pertama, hari kedua, sampai Kak Deni seminggu itu ngelihat kakeknya Kak Deni dirawat. Ternyata Kak Deni melihat sengsaranya kakeknya Kak Deni. Kenapa sengsara? Iya, tiap hari disuntikin, diinfus, makannya udah susah, sampai akhirnya kakeknya Kak Deni masuk ke ke ICU. Ruang ICU tuh ruang khusus, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya udah cuma dia nafas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika itu Kak Deni baru ngerasa kasihan. Itu di seminggu terakhir itu. Kenapa? Begitu menderitanya, tiap kali disuntik sampai teriak-teriak, aduh sakit sus, sakit, aduh ini. Sampai akhirnya ketika Kak Deni keluar dari masuk ruang ICU, ngeliat kakeknya Kak Deni, terus keluar, Kak Deni nangis gitu, nangis udah dipeluk, aduh ini dipeluk sama papanya Kak Deni. Waktu itu dipikir kakeknya Kak Deni udah meninggal gitu, udah meninggal, padahal Kak Deni nangisnya itu bukan karena meninggal. Kak Deni nangisnya karena kakeknya Kak Deni terasa tersiksa, udah diinfus, udah udah nggak bisa ngapain, kayak ngerasa sakit gitu. Tapi begitu Kak Deni bilang, Kak Deni nangis ini bukan karena bukan kakek meninggal, tapi Kak Deni nggak tega ngeliat itu. Nah setelah itu Kak Deni disuruh pulang ya, 6 jam kemudian beneran kakeknya Kak Deni meninggal. Waduh, suasana duka, suasana sedih. Papanya Kak Deni nangis, kakak-kakaknya Kak Deni nangis, semua nangis. Tapi satu, tahu nggak? Ya, satu. Ketika kakeknya Kak Deni meninggal, ya, Kak Deni malah ngerasanya berduka sih berduka, tapi Kak Deni ngerasanya tuh ada sukacitanya. Loh, kok aneh sih Kak? Namanya kakeknya meninggal kok malah ada sukacita, ya kan? Kok malah aneh? Kenapa Kak Deni bersukacita? Karena Kak Deni selama seminggu ya menjaga kakeknya Kak Deni melihat secara langsung bahwa kakeknya Kak Deni tersiksa, diobatin tersiksa, tapi begitu dia pulang ke rumah bapak meninggal, Kak Deni ada sukacita. Oh, akhirnya kakeknya Kak Deni bisa melewatin semuanya. Nah, rasa duka tetap ada, tapi rasa sukacitanya Kak Deni ada karena Kak Deni percaya bahwa Tuhan sudah
kakeknya Kak Deni sudah ke surga ditemenin sama Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan Maria Magdalena? Nah, Maria Magdalena waktu itu ketika melihat bahwa mayat jasadnya Tuhan Yesus sudah tidak ada, dia sedih banget karena memang perasaan waktu itu sangat berduka. Begitu dia melihat bahwa Yesus disiksa, disalib, sampai akhirnya meninggal, dikubur. Bahkan dikubur pun dia berpikirnya dicuri. Karena apa? Maria Magdalena kan berpikir secara manusia, logika. Nah, kalau mayatnya hilang ya dicuri. Dia mana tahu? Kalau sekarang kan kita tahu karena kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus waktu itu meninggal dan akan bangkit pada hari ketiga. Tapi murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Sama seperti ketika Maria Magdalena dia masuk ke kubur, dia lihat nggak ada, dia lapor ke murid-murid Yesus yang lain, bahkan sampai Petrus pun sampai ketinggalan karena murid-murid Yesus juga penasaran, pengen tahu. Nah, cuma ada responnya nih. Ketika murid-murid Yesus melihat guanya kosong, nggak ada jasadnya Tuhan Yesus, mereka pulang. Mungkin pulang juga kecewa, nggak ada. Tapi Maria waktu itu responnya menangis. Dia menunggu, nggak langsung pulang, menunggu. Bahkan dia masuk lagi. Saking sedihnya sampai Tuhan itu menghibur loh. Menghiburnya lewat apa? 2 malaikat dikirim. 2 malaikat itu bertanya, "Ibu, kenapa kamu menangis?" Nggak cuma dikirim 2 malaikat. Tuhan Yesus sendiri juga menampakkan diri. Ya, masih nanya lagi, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Wah, akhirnya namanya Maria Magdalena sedih, dia curhat. Ini jasadnya Tuhanku hilang. Kalau Bapak tahu, tolong kembalikan gitu. Jadi pertanyaan Kak Deni, kenapa nggak Tuhan Yesus waktu itu nongol aja waktu ada Petrus dan teman-temannya? Kenapa nggak nongol? Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu punya waktunya, ya. Jadi Maria Magdalena ya, ketika sedih benar, berduka benar, Tuhan Yesus pun bisa menghiburnya di waktu yang tepat. Itu sama ketika pertanyaan waktu itu Kak Deni tiap hari berdoa buat kakek Kak Deni, "Tuhan, kapan kakek sembuh? Tuhan, kapan kakeknya Kak Deni sembuh? Tuhan," tiap hari. Kenapa? Nggak tega. Kak Deni nggak tega ngelihat kakeknya Kak Deni sedih, sakit ini. Tapi ketika kakek Kak Deni meninggal, ya, itu Kak Deni merasa bahwa ya itu udah waktunya Tuhan menolong kakeknya Kak Deni dari kesakitan. Sama ketika Maria Magdalena tinggal sendiri, Tuhan Yesus menampakkan diri. Itu kenapa? Ya memang menghibur Maria, supaya Maria pun juga nggak cuma tahu sendiri, dia suruh kasih tahu yang lain ya. Nah, sama. Jadi ketika adik-adik ngerasa, "Aduh, Kak, aku udah bosen melihat COVID ini, aku udah pingin main, aku udah pingin sekolah. Kapan sih, Kak? Kapan?" Nah, Tuhan itu punya waktu terbaik buat adik-adik, punya terbaik buat kakak-kakak semua, punya waktu terbaik buat orang tua. Kapan saatnya? Nah, itu yang tahu Tuhan. Dan kita cuma kita cuma berdoa, menunggu. Supaya berdoa supaya masalah kita juga selesai. Nah, ini ada yang satu lagi nih. Kita baca ketika Maria sadar tadinya Maria nggak sadar kalau yang negor dia itu Tuhan Yesus, ya kan? Begitu Tuhan Yesus tadi Kailan sudah cerita, tiba-tiba bilang, "Maria," dia baru kesadar, ini Tuhan nih yang menampakkan diri, gitu kan? Tuhan, dia bilang, langsung dipegang tangannya, ya kan? Nah, dia sambil ngomong guru, karena ketika sadar bahwa itu Tuhan, dia panggil guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi
kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, ini kita bicara iman Kristen. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, nah kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Banyak kok orang yang nggak percaya, ya kan? Bahkan ada yang bilang bahwa Yesus ini diculik, ini rekayasanya murid-murid, banyak yang itu. Tapi ketika Maria dikasih penampakan sama Tuhan Yesus, itu Maria sedang dikasih iman sama Tuhan Yesus bahwa nih loh, aku bangkit gitu. Ini loh, aku sudah sudah bangkit dari mati. Kenapa? Semua pahlawan, semua kalau udah mati ya mati aja. Tapi hanya satu orang yang bisa bangkit dari alam maut, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus menampakkan? Supaya apa? Dikasih ke Maria dulu. Supaya apa? Maria memberitahukan ke murid yang lain. Murid yang lain itu juga belum tentu percaya. Kenapa? Karena kok dikasih tahu cuma Maria. Tapi tetap tugas Maria adalah pengantar Injil, pengantar sukacita. Yang tadinya dia berduka, sekarang dia bisa ketemu Tuhan Yesus, sudah nggak berduka lagi. Kenapa? Dia udah tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan Allah yang dia ikutin selama ini, dia udah bangkit. Dan yang tadinya dia berduka, sedih, dia berubah menjadi sukacita. Nah, balik lagi, adik-adik, udah ceritakan ke teman-temannya nggak bahwa Tuhan yang adik-adik sembah itu luar biasa loh. Tuhan yang adik-adik sembah itu ada Allah yang hidup. Nah, ini tugasnya sekarang, tugasnya kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, tugasnya adik-adik semua, tugasnya orang tuanya adik-adik, itu adalah memberitakan Injil, memberitakan sukacita. Jadi bukan berita duka cita lagi, bukan sedih-sedihan lagi. Tapi sekarang PR kita adalah memberitakan sukacita melalui apa? Injil. Kita memberitakan Injil, ceritakan bahwa jangan malu kalau Tuhannya kita dibilang, oh Tuhanmu mati, meninggal. Tapi ingat, Tuhan kita memang meninggal, tapi dia bangkit pada hari ketiga, dan real bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, saatnya adik-adik, yuk kita sama-sama belajar, terus belajar melalui kitab suci, melalui Alkitab. Nah, setelah itu adik-adik harus berani menceritakan bahwa sukacita, berita sukacita adalah kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kekal, Allah yang hidup. Sekarang kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Melalui firman-Mu hari ini kami belajar Bapak bahwa segala duka cita, segala kesusahan, segala masalah, Engkau yang akan membantu kami, Engkau yang akan menyelesaikan masalah kami ketika kami datang kepadamu. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kekal, Allah yang hidup, dan Engkau terus memberikan sukacita pada kami. Dan kami pun ingin membagikan sukacita kami. Sama seperti Maria Magdalena, dia memberikan sukacita kepada murid-murid yang lain. Kami pun juga ingin mengabarkan sukacita, berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita tentang kekekalan Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain. Ajari kami untuk mempunyai hati yang bijaksana. Segala puji syukur kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.